Selamat sore semua. Dapat petunjuknya tentang rahasia hidup miskin ataupun rahasia hidup makmur. Miskin itu identik dengan kebodohan, dengan keterbelakangan, ataupun hidup nggak bahagia. Sedangkan makmur itu identik dengan kebahagiaan, hidup yang berkecukupan, bahagia, hidup tenang, aman. Ini tergantung dari diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita hidup miskin itu karena pola diri kita sendiri. Kenapa? Karena biasanya kalau udah miskin itu kita pasrah sama takdir. Kita pasrah aja gak mau berubah. Terkadang kita itu memang sengaja dibikin miskin oleh lingkungan, oleh sistem, oleh dogma-dogma entah agama, budaya, atau hal-hal tertentu yang membuat kita itu pasrah bongkoan tanpa kita mau belajar. Nih, kenapa kita hidup miskin? Itu karena pola pikir kita, karena karakter kita. Makanya orang yang nggak pinter, orang yang miskin itu gampang terprovokasi atau gampang dibodohi oleh orang lain, entah untuk melakukan kejahatan yang sistematis ataupun kejahatan secara pribadi. Karena apa? Karena bagi mereka itu yang penting sekarang aja, atau dia nggak mau berpikir untuk ke jangka panjangnya ketika melakukan kejahatan. Yang mereka lakukan adalah bagaimana hari ini selesai, bagaimana caranya makan untuk hari ini aja. Makanya mereka terkadang melakukan hal-hal yang gampang dibodohi, entah dia itu jadi perampok, begal, atau bajing loncat, bahkan dia itu menipu, menghalalkan segala cara. Ini adalah mental miskin. Kenapa? Karena dia nggak mau berjuang dalam hidupnya, nggak mau bersinergi. Terkadang juga orang yang miskin atau yang pas-pasan ini mau sedekah aja sayang, mau melakukan banyak kebaikan itu sayang. Kenapa? Dia berpikir bahwa dia hidupnya akan gitu-gitu aja. Saya itu juga terlahir dari keluarga miskin. Sampai saya menemukan nih, ternyata orang yang hidupnya miskin, pola pikirnya itu sama, karakternya sama, sumbu pendek, hati cupet, hatinya beperan, pikirannya nggak jangka panjang, tapi hanya berpikirkan yang sekarang aja. Ini yang saya pelajari. Itu kenapa saya pengen mengubah takdir, mengubah cara berpikir, cara pandang saya, gaya hidup. Makanya saya tinggalkan nih yang jelek-jelek. Dulu saya juga nggak bisa ceramah, saya nggak bisa dapat inspirasi ataupun petunjuk dari Tuhan perantara alam semesta ini. Kenapa? Karena saya melakukan hal-hal yang jelek. Maksiat ya iya, menzalimi orang ya iya, hal-hal yang jelek itu saya lakukan. Makanya saya jauh dari Tuhan. Makanya saya hidupnya gitu-gitu aja, ya sengsara, ya menderita. Wah, apa sih penderitaan, kesengsaraan di dunia ini yang gak saya rasakan? Tak rasain semua. Mulai dari penjahat, mulai saya jadi korban, udah tak lakuin. Makanya sekarang saya mengubah diri agar bisa jadi inspirasi untuk orang lain. Kita hidup miskin ini karena pola pikir kita, karena karakter kita, kelakuan kita yang terkadang kita ini udah biasa-biasa aja, sombong lagi. Kenapa? Banyak sekali nih yang terdoktrin oleh dogma agama misalnya. Ketika kita itu telah sebagai orang Jawa, dia nggak mengenal Tuhan, ataupun musyrik, syirik dan sebagainya. Ataupun seperti India, bahwa kaum Sudra adalah kaum yang di kasta paling rendah misalnya. Ini kan suatu pembodohan sebenarnya. Agar apa?
agar kita ini tetap terbelakang, tetap miskin, nggak berubah. Ini ternyata yang membuat kita miskin itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita ingin makmur, kita harus meninggalkan nih yang namanya dogma-dogma yang jelek, kelakuan yang jelek, pikiran-pikiran yang jelek. Nah, agar apa? Agar kita makmur. Makanya banyak sekali nih, walaupun pakai kerudung misalnya, ya tetap nyuri, tetap melakukan hal-hal yang jelek lainnya. Kalau kalian mau tahu apa yang kita lakukan sekarang, hal-hal yang jelek, besok kita akan mendapatkan balasannya. Tapi karena kita ini nggak sadar, maka pola itu akan terus berulang. Di sekitar saya banyak, ketika orang dikasih kekuasaan, dikasih uang atau apapun, ketika dia di atas, dia lupa diri nih. Makanya udah dia menipu, mengambil hak orang lain, ataupun dia melanggar hukum, jualan narkotik, ataupun perbuatan ilegal lainnya yang melanggar hukum dilakukan. Karena apa? Karena merasa di atas. Nah, tapi ketika karma itu datang, gak usah jauh-jauh, gak usah lama-lama, besok aja ketika kamu nyakitin orang, kamu udah dapat balasannya. Sama. Kok saya tahu? Karena saya kesadarannya udah terbuka. Makanya saya tahu, oh kalau saya berbuat jahat, besok saya akan dapat balasannya. Nah, kalau saya berbuat baik, saya akan dapat balasannya baik juga. Walaupun entah itu kapan, kita gak bakalan tahu. Oh, dari kesalahan saya, dosa saya, oh saya hidup sengsara, hidup menderita. Apa sih yang gak saya alami? Dan kalian tak boleh tanya ke keluarga saya. Dulu saya nggak cerdas, nggak punya inspirasi, nggak bisa ngomong, penakut. Kenapa? Karena saya nggak punya percaya diri. Saya nggak jadi orang yang mau mensucikan diri ataupun mau membersihkan diri, meninggalkan hal-hal yang jelek, hal-hal yang kotor. Saya selalu berpikir bahwa di dunia ini dinilai dengan uang, dengan harta benda, ataupun kita bisa melakukannya dengan hal-hal yang kotor. Paling simpel kalau perempuan cantik itu apa sih? Nikah sama orang kaya, udah hidup enak. Nah, ternyata nggak segampang itu. Nah, kalau kayak perempuan nih, kalau kamu mau menikah dengan orang yang kamu cintai, ya kamu harus bekerja keras, kamu harus kaya, kamu harus punya karir dan sebagainya. Kenapa? Karena belum tentu orang yang kamu cintai itu hidupnya mapan ataupun kaya raya. Sama juga dengan laki-laki. Laki-laki kalau kamu pengen menikahi orang yang kamu cintai, berarti kamu harus mandiri. Kamu harus bekerja keras. Untuk apa? Untuk hidupin diri sendiri. Dan kalau udah bisa hidupin sendiri, yang kamu hidupin orang lain. Nih. Kenapa kita hidup miskin? Itu karena pola pikir kita yang jelek, kelakuan kita yang jelek, akhlak kita yang jelek. Ketika kita mau hidup makmur, berkelimpahan harta, berkelimpahan kemewah duniawi, ya kita harus merubah sifat kita, karakter kita, jiwa kita. Yang dulu kelakuannya kayak setan, kayak buto cakil, berubah. Kita membuka diri, berpikiran positif, menebar kebaikan. Hal-hal yang jelek itu kita tinggalkan. Belajar step by step atau sedikit demi sedikit. Enggak harus langsung 100% ataupun totalitas berubah, ya enggak bisa. Sedikit-sedikit, saya juga seperti itu. Mulai dari ninggalin tukang ngomongin orang, ada sendiri. Ketika saya meninggalkan yang namanya maksiat, ya ada sendiri. Ada fase di mana saya itu menemukan, oh ternyata untuk menemukan ketenangan batin, ketenangan jiwa, hidup makmur, ya kita harus meninggalkan hal-hal yang jelek, hal-hal yang menyakiti orang lain, hal-hal yang dengan cara kotor kita mendapatkan harta itu. Wah, kalian boleh percaya atau enggak, kalau kalian mendapatkan harta,
uang misalnya dengan cara-cara yang kotor, dengan mengambil hak orang lain, dengan korupsi atau begal, itu nggak akan berkah, itu hanya akan membawa penderitaan. Nggak cuma kamu, tapi anak keturunanmu juga. Kenapa? Nah, karena mereka ikut menikmati hasilnya. Nah, jadi uang yang seperti itu jangan dibuat sedekah, jangan dibuat untuk naik haji atau hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena orang-orang yang kamu sedekahi atau orang yang mendapatkan bantuan kamu, dia nggak tahu asal uang itu dari mana. Yang mereka tahu kamu orang baik, tapi nggak taunya uangnya hasil korupsi, hasil begal, hasil maling dan sebagainya. Nih rahasia hidup miskin dan hidup makmur. Nggak perlu bertapa, nggak perlu meditasi, nggak perlu hal-hal yang aneh-aneh, klenik-klenik, apalagi jimat, apalagi penglaris dan sebagainya. Tapi apa? Memperbaiki diri, memperbaiki akhlak kita. Selamat malam.